Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Rahman, NPM 19510330212. Di sini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan kembali mengenai masa peradaban Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Kita tahu bahwa Islam itu mempunyai perjalanan yang sangat panjang, dan di setiap perjalanan tersebut itu mempunyai peradaban atau mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang tersendiri yang menjadi ciri khas pada masa tersebut. Nah, termasuk juga pada dinasti Abbasiyah ini. Pada masa periodisasi tersebut itu menjelaskan bahwa Islam itu ada, Islam itu berkembang, Islam itu mempunyai peristiwa penting dan unik yang menjadi ciri khas bahwa Islam sendiri itu ada. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan kedua yang berhasil menguasai kota Baghdad atau kota yang di bawah kepemimpinan Bani Umayyah sebelumnya. Mereka berhasil menaklukkan Bani Umayyah setelah melakukan pertempuran, melakukan perlawanan kepada mereka. Akan tetapi walaupun mereka berhasil meruntuhkan Bani Umayyah, ada satu wilayah yang tidak bisa mereka kuasai, entah apa namanya, yaitu wilayah Andalusia. Itu sebagai tempat mereka atau tempat Bani Umayyah untuk tinggal dan melanjutkan kehidupan walaupun tetap dalam pengawasan Bani Abbasiyah tersebut. Nah, Bani Abbasiyah ini itu berkuasa kurang lebih selama 3 abad, dan dalam masa pemerintahannya itu atau masa Bani Abbasiyah ini mempunyai peristiwa-peristiwa yang unik, penting, dan juga bisa dibilang sebagai kejayaan umat Islam, karena pada masa ini itu banyak terjadi atau banyak ditemukan ilmuwan-ilmuwan baru, ilmu-ilmu baru dari kedokteran, pengetahuan, filsafat, dan juga penerjemah buku asing yang pertama kali muncul dan sampai sekarang itu digunakan oleh masyarakat sekarang. Bahkan dari pengetahuan-pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini itu diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang kita kenal seperti sekarang ini, seperti Aristoteles dan lain sebagainya. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini mereka mampu mengkonsolidasikan kepemimpinan mereka, pemerintahan mereka bergaya Islam. Dan juga selain kepemimpinan yang bergaya dengan Islam tersebut, mereka juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya-budaya Timur Tengah yang mereka adopsi dalam pemerintahnya untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan lebih cerdas dari masyarakat-masyarakat sebelumnya. Pendiri dinasti Abbasiyah ini sendiri bernama Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Nah, pemimpin pertama Bani Abbasiyah itu dia, dan dia yang mendirikan dan juga dia yang membuat kekuatan untuk untuk menaklukkan Bani Umayyah tadi. Nah, dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu mempunyai 5 periode. Yang pertama, periode pada tahun 750 sampai dengan 847 Masehi atau biasa kita sebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia. Yang kedua itu pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, yaitu kita kenal dengan masa periode pengaruh dari Turki. Yang ketiga itu periodisasi pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi yang biasa dikenal dengan pengaruh dari Bani Buwaihi atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat yaitu pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi, yaitu pada masa periodisasi pengaruh dari Bani Saljuk atau pengaruh dari orang-orang Turki atau orang Turki kedua, pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1194 sampai dengan 1258, yaitu yang biasa dikenal atau kita kenal sebagai masa mulai hancurnya Bani Abbasiyah karena diperangi atau munculnya bangsa Mongol yang ingin menguasai daerah mereka.
pada masa dinasti Abbasiyah ini tadi banyak sekali penemuan-penemuan baru dari ilmuwan, dari ilmu pengetahuan, dari filsafat, penerjemahan buku, dan juga masa kejayaan Islam yang paling gemilang. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa Islam itu mempunyai pengaruh, pemerintahan ini menekankan pengaruh Islam, sangat menekankan pengaruh Islam pada gaya kepemimpinannya. Nah, pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah ini, yang pertama seperti tadi dipimpin langsung oleh Al-Abbas. Pada masa pemerintahnya itu belum mempunyai titik puncak keemasan karena pada masa pemerintahan awal Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Abbas tadi itu masih memperbaiki dari perekonomian ataupun menata kembali pusat pemerintahan ataupun perekonomian dengan memfokuskan untuk mengembalikan seperti semula sebelum Bani Abbasiyah ini memerangi Bani Umayyah tadi. Nah, kemudian periode keemasan ini terjadi pada 7 khalifah atau 7 pemimpin setelah Abbas tadi. Yang pertama itu Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Ma'un, Al-Mutasim, dan Al-Wasik serta Al-Mutawakil. Nah, dari kepemimpinan mereka satu persatu itu mempunyai ciri khas dan juga mempunyai sesuatu yang menjadi pembeda dari pemimpin satu dengan pemimpin lain, yaitu seperti bidang perekonomian pada pemimpinan ini, bidang pengetahuan pada pemimpinan ini, bidang filsafat pada kepemimpinan ini. Nah, dari situ inilah yang disebut sebagai Islam pada masa kejayaannya, karena disebutkan tadi bahwa Islam mampu menemukan sesuatu hal-hal baru yang dalam ilmu pengetahuan maupun dalam sejarah peradaban. Nah, seperti pada kepemimpinan setelah Abbas yang kedua yaitu Al-Mahdi, dia mampu menerapkan perekonomian yang lebih baik dan mampu memajukan perekonomian itu. Selain itu, dia juga berhasil memanfaatkan hasil-hasil tambang atau lebih berhasil dari kepemimpinan sebelumnya seperti hasil-hasil emas, perak, besi dan lain sebagainya, dan dari situ ia mampu menunjang perekonomian yang lebih baik untuk masyarakatnya. Yang kedua Al-Hadi. Al-Hadi itu juga tidak jauh berbeda dengan Al-Mahdi karena beliau tetap mengusahakan ataupun membenahi perekonomian atau melanjutkan perekonomian yang sudah dibangun oleh Al-Mahdi tadi. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang ketiga yaitu Ar-Rasyid. Nah, dalam Ar-Rasyid ini kemudian tidak lama ia juga dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Ma'mun. Yaitu mereka mampu mengolah perekonomian yang sudah sebegitu banyaknya, sudah sebegitu majunya dari masyarakat untuk keperluan-keperluan sosial, sehingga masyarakat merasa puas. Mereka merasa bahwa pemerintah itu memperhatikan rakyatnya, mereka mampu mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, pada masa kepemimpinan Ar-Rasyid ini beliau mampu membangun rumah sakit, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kedokteran dan juga farmasi. Kemudian tidak lama setelah itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun beliau tetap melanjutkan kepemimpinan dari ayahnya tersebut. Selain melanjutkan dari program ataupun sesuatu yang berhasil yang telah dicapai oleh ayahnya tersebut, dia mampu mendirikan atau membuat suatu ciri khas bagi kepemimpinannya, yaitu dia mampu menggalakkan penerjemahan buku-buku asing dari berfilsafat. Nah, dari sini filsafat mulai muncul, dan dari filsafat itu kepemimpinan Al-Ma'mun itu berusaha untuk menerjemahkan buku-buku asing yang berada di
daerah pemerintahannya itu. Selain itu, di sini juga dijuluki sebagai masa benar-benar Islam itu berjaya, yaitu Islam sebagai negara terkuat dan sebagai negara tak tertandingi. Beliau mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didirikan oleh Ar-Rasyid atau ayahnya tadi, kemudian berfilsafat atau menemukan ilmu-ilmu filsafat untuk mengkaji buku-buku dan menerjemahkannya ke bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Kemudian pada kepemimpinan Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, Al-Mutawakil, itu mereka juga mempunyai ciri khasnya masing-masing. Mereka juga melanjutkan program-program atau kejayaan sesuatu yang menjadi ciri khas yang sudah berhasil pada kepemimpinan berikutnya, yaitu dalam bidang perekonomian, melanjutkan pendidikan, ilmu pengetahuan, supaya masyarakatnya itu merasa diperhatikan, masyarakatnya itu merasa bahwa pemerintah itu memperhatikan kehidupan masyarakatnya untuk menjadi taraf yang lebih baik dari taraf sebelumnya. Nah, kemudian pada Bani Abbasiyah ini mempunyai ciri khas tersendiri. Yang pertama, dari pindahnya ibu kota ke Baghdad itu, Bani Abbasiyah ini tidak ada pengaruh sama sekali dari Arab Islam, karena mereka itu pada masa ini atau masa pertama itu mereka mulai mendapat pengaruh dari bangsa Turki yang ada di sekitarnya itu. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu ada jabatan wazir, atau mungkin kalau kita sebut sekarang mungkin seperti bupati ataupun wali kota itu, yang membawahi kepala-kepala departemen yang telah dibentuk oleh kepemimpinan sebelumnya. Nah, ini menjadi ciri khas juga dari Bani Abbasiyah. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dari Bani Abbasiyah adalah mendirikan tentara yang profesional. Mereka mampu mengadopsi ataupun mengakomodir tentara atau masyarakat yang ada pada masa pemerintahnya itu untuk mengabdi kepada negara, dari kesejahteraan yang tadi yang telah disuguhkan untuk rakyatnya. Kemudian mungkin rakyatnya itu merasa ingin bertimbal balik untuk negaranya, sehingga dia dapat membentuk tentara profesional yang mampu menjaga wilayah-wilayahnya agar tidak ada pemberontakan. Nah, akan tetapi kekhalifahan Abbasiyah ini dari tentara-tentara profesional tadi itu mengadopsi dari orang-orang Turki, yang biasa kita sebut itu dengan Bani Mamalik. Nah, Bani Mamalik ini pada masa pemerintahnya itu memudahkan atau bisa berguna untuk Bani Abbasiyah itu sendiri, dan juga mempersulit dari Bani Abbasiyah itu karena mempermudahnya mereka mampu menjaga wilayah. Akan tetapi ada satu orang yang membuat paham dari Bani Mamalik atau tentara profesional yang dibentuk oleh Bani Abbasiyah itu tadi, itu mempunyai paham tersendiri yang berusaha untuk memisahkan diri atau membentuk pemerintahan tersendiri. Dan mereka berhasil, dari Bani Mamalik tersebut berhasil mendirikan sebuah kerajaan bernama Ayyubiyah. Nah, Bani Mamalik ini mendeklarasikan pendirian kerajaan yang berdasarkan dari Bani Mamalik itu sendiri. Akan tetapi dari pendirian bangsa Mamalik itu mereka tetap menggemborkan ataupun merasa mendeklarasikan bahwa dirinya itu tetap berada di bawah naungan Abbasiyah. Nah, dari situ dinasti Abbasiyah itu mungkin merasa tenang, sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan mereka, ataupun kurang dalam tidak terfikir bahwa mereka itu akan memberontak untuk merebut wilayah-wilayah Abbasiyah itu. Nah, dari kekuasaan Bani Mamalik itu yang sudah dideklarasikan akan tapi masih tetap berada di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kemudian tidak lama setelah itu
muncul lagi pemberontakan baru, yaitu dari Bani Seljuk atau orang-orang Turki yang berpaham Syiah. Nah, di sini mereka apa namanya eh, mampu menguasai beberapa daerah yang ada di kekuasaan Bani Abbasiyah. Sebelum sebelum Bani Seljuk datang itu ada Bani Buwaihi atau orang-orang dari Bani Mamalik tadi yang membentuk pengaruh dari Bani Buwaihi. Nah, kemudian Bani Seljuk itu mampu mengakomodir orang-orangnya atau orang-orang Turki yang bersatu untuk melawan Bani Abbasiyah. Akan tetapi eh, apa mereka mampu menguasai beberapa wilayah eh, dari Bani Abbasiyah itu. Kemudian dari kepemimpinan mereka yang tadinya menganut Islam murni, sekarang dari pimpinan Bani Seljuk itu muncul paham baru, yaitu paham Syiah yang mereka kembangkan dan juga sebarkan kepada masyarakatnya. Nah, dari apa namanya faktor-faktor tadi, banyak sekali faktor-faktor yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah yang kemudian membuat dinasti Abbasiyah tersebut menjadi runtuh atau tergantikan. Nah, pada masa selain dari munculnya apa namanya dinasti atau bani-bani baru seperti Bani Buwaihi, Bani Mamluk, kemudian Bani Seljuk, selain dari faktor tersebut, dari awal sebenarnya sudah banyak sekali apa namanya perang yang antara masyarakat atau saudara-saudara yang mereka bertujuan berebut kekuasaan dari Bani Abbasiyah tersebut. Nah, kemudian dari sinilah muncul pemberontakan. Selain dari pemberontakan, kemudian faktor ekonomi, kemudian dari faktor dari luar, eksternal, kemudian apa namanya dari internal, seperti pemberontakan tadi, terlalu profesionalnya seorang tentara yang tadi dibentuk oleh masa pemerintahan sebelumnya, kemudian munculnya bangsa Mongol yang kemudian memerangi apa namanya dinasti Abbasiyah ini, yang kemudian kita sebut sebagai perang salib. Nah, banyak sekali faktor yang menyebabkan kerajaan Mongol tersebut, seperti apa faktor-faktor yang menyebabkan apa namanya Bani Abbasiyah ini runtuh, yaitu karena yang pertama, wilayahnya kekuasaan Bani Abbasiyah ini sungguh sangat luas, sehingga dari setiap pemimpin daerah yang ada di setiap wilayah pemerintahannya itu kurang komunikasi dengan pemerintah pusat atau dengan Bani Abbasiyah tersebut, sehingga terjadi disintegrasi atau apa kurang komunikasi, kemudian perpecahan, sehingga mereka tidak percaya lagi dengan pemerintah, dengan Bani Abbasiyah itu tadi. Kemudian yang kedua, profesionalisme dari seorang tentara yang dibentuk oleh pemimpin sebelumnya. Dari situ apa namanya saking profesionalnya seorang tentara, mereka tidak mau ikut campur urusan selain dari menjaga wilayahnya dari serangan-serangan yang membahayakan bagi kedaulatan Bani Abbasiyah itu tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu keuangan 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 Bani Abbasiyah ini atau pemerintahan Abbasiyah ini mulai memburuk karena apa namanya terlalu banyak dikeluarkan untuk tentara profesional tadi, seperti untuk pengadaan senjata dan juga menggaji dari tentara-tentara tersebut, sehingga apa namanya keuangannya itu semakin memburuk dan terpuruk. Kemudian faktor yang ketiga, keempat, itu persaingan antara apa namanya persaingan antara keluarga-keluarga tadi atau bani-bani tadi yang saling saling berebut kekuasaan Bani Abbasiyah itu tadi. Kemudian faktor yang kelima, munculnya aliran-aliran baru yang sesat, yang menyimpang dari Islam, dan juga saking banyaknya suku yang ada di dinasti Abbasiyah atau masa wilayah kepemimpinan Bani Abbasiyah ini menyebabkan disintegrasi atau paham atau fanatisme kesukuan yang membuat mereka terpecah belah. Mereka hanya mau mengikuti sukunya masing-masing tanpa memperdulikan
kesatuan dari Bani Abbasiyah itu tadi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ancaman dari luar, yaitu munculnya bangsa Mongol yang kemudian berusaha merebut kekuasaan dari Bani Abbasiyah ini. Mereka melakukan ekspansi wilayah ke wilayah terdekat yang mereka mampu kuasai oleh bangsa Mongol tersebut, kemudian beralih ke pusat kota yaitu di Baghdad. Mereka melakukan ekspansi ke wilayah Baghdad itu ke pusat pemerintahan dari Bani Abbasiyah, kemudian melakukan perang. Nah, di salah satu perangnya itu kita sebut perang salib, yaitu perang bangsa Mongol karena perang bangsa Kristen Mongol yang memerangi Bani Abbasiyah yang notabene itu berasal dari Kristen Eropa. Nah, dari situ mereka melakukan perang, akan tetapi Bani Abbasiyah yang sudah saking terpuruknya dari faktor-faktor tersebut tadi, mereka sudah tidak mampu lagi menangani pemberontakan dan pemberontakan yang terjadi itu bangsa Mongol. Mereka benar-benar sudah tidak sanggup dan akhirnya mereka dapat ditaklukkan oleh bangsa Mongol tadi. Nah, dari sinilah selesai dari kepemimpinan dari Bani Abbasiyah yang mempunyai ciri khas, yang mempunyai sebagai tolak ukur, sebagai ciri khas Islam atau masa jayanya Islam karena mampu menemukan penemuan-penemuan baru dari bidang keilmuan dan juga bidang-bidang lainnya, akhirnya runtuh dan digantikan oleh bangsa Mongol. Demikianlah sedikit mereview atau menjelaskan kembali mengenai sejarah peradaban Islam tentang Bani Abbasiyah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.